Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Elenini dengan NIM 05422517 dari Prodi Sistem Informasi PPJJ Batam, Universitas Terbuka. Dalam video kali ini saya akan memperhatikan dari tugas praktik 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Yang mana pada tugas 2 ini kita akan belajar mengenai Vue.js. Oke, langsung saja ke tugasnya. Pada tugas praktik 2 ini kita memiliki 5 indikator capaian tugas, di mana kita dapat menerapkan sistem perorganisasian kode JavaScript framework Vue.js yang disepakati pada umumnya, lalu menerapkan fungsi untuk menampilkan data dan untuk menghasilkan output yang diharapkan, lalu menerapkan fungsi conditional atau pengandaian dengan menerapkan operator condition yang sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. Lalu kita menerapkan data binding, one way data binding atau two way data binding melalui jenis direktif data binding VBand dan vModel dengan penggunaan properti untuk mengolah data computed property atau methods property yang sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. Lalu kita mampu menerapkan fungsi watcher yang sesuai menghasilkan output yang diharapkan. Nah, di sini kita disuruh membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka. Lalu pada tugas kedua ini kita berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2 ini. Nah, kemudian data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan ditampilkan bersama dengan tugas praktik ini. Di sini saya sudah mengambil ya data bahan ajarnya yang telah dikasih, yang ini data bahan ajar IPS, itu sebagai data dummy saya. Kemudian kita disuruh buatlah 2 halaman website yang perlu kita kembangkan, di mana ada halaman stok bahan ajar, lalu ada tracking the very order DO. Oke, langsung saja ke codingnya. Oke, langsung saja ke kodenya. Sebelumnya saya sudah membuat ya kode-kode untuk tugas ini. Pertama ada index HTML, di mana ini merupakan bagian halaman utama yang akan kita lihat untuk pertama kalinya. Dengan saya membuat dengan tampilan gradasi biru seperti itu. Kemudian saya juga membuat ada logo UT-nya, nanti ada tampilan halaman tersebut, di mana nanti ada tulisan sistem pemesanan bahan ajar untuk judulnya bagian atas, lalu ada ini, kemudian nanti ada 2 tombol yaitu untuk stok bahan ajar dan tracking delivery ordernya. Di mana stok bahan ajar ini untuk melihat ketersediaan bahan ajar yang akan kita cari, kemudian tracking delivery order ini untuk melihat proses pengiriman. Di mana halaman ini saya buat sederhana mungkin dan mudah digunakan. Oke, kita langsung saja running. Kita running. Nah, seperti ini ya. Seperti yang tadi kode yang saya tunjukkan, ada logo UT-nya, ada sistem pemesanan bahan ajar, ada yang terbuka, ada stok mahasiswa, di mana ini halaman pertama yang akan muncul saat kita memulai aplikasi. Lalu ada stok bahan ajar, tracking delivery order kita. Selanjutnya ke stok bahan ajar, kita tekan. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kita balik ke kodenya untuk stok HTML. Nah, oke, seperti ini untuk kode bagian halaman stok ya, stok bahan ajarnya. Nah, sepertinya ada informasi bahan ajar UT untuk judul di paling atas. Kemudian saya buat seperti ini, nanti ada kode judul itu seperti tugas yang minta ya, kita akan buka tugasnya nih. Oke, di sini kita diminta halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Kemudian di mana terdapat beberapa yang harus kita tambahkan. Ada kode mata kuliah, sini kode, ada judul, ada kategori mata kuliahnya, UT daerah atau UPBJJ-nya, lokasi raknya, ada stok bahan ajarnya, stok, nanti dia akan bentuk quantity, lalu ada jumlah stok, safety bahan ajarnya, saya buat safety, ada harga saya juga buat, lalu ada status, catatan, dan aksi. Aksi itu yang ini ya, untuk terdapat fitur untuk mengedit stok bahan ajar, di situ saya buat sebagai aksinya nanti untuk mengedit stok ataupun yang lain bahan ajar yang telah kita tambahkan. Langsung saja kita ke halamannya. Di sini saya juga buat from tambah data, di mana pada tambah data bahan ajar ini kita fungsinya untuk menambah data bahan ajar yang akan kita masukkan nantinya. Nah, di mana saya juga membuat sama seperti untuk yang ini ada semua yang harus kita masukkan. Langsung saja ke seperti ini ya, ada kode, judul, kategori, UPBJJ, ada rak, stok, safety, harga, status, catatan, dan aksi. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat tugasnya kembali.
Dimana terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Silakan bebas menggunakan elemen select radio checkbox. Dimana terdapat filter stok yang berdasarkan UTDRA, terdiri pilihan dari seluruh UTDRA atau daftar setiap UTDRA, lalu ada kategori-kategorinya. Sini saya sudah buat ya nih semua PJJ. Ada Jakarta. Ini kan awalnya dia melihat menampilkan semua data, kemudian kita sort datanya misalnya Jakarta, dia akan muncul yang Jakarta aja, Surabaya aja, Makassar aja. Lalu ada semua kategori, misalnya MK wajibnya. Karena di Makassar, kita reset dulu. Misalnya Jakarta, MK wajib, dia memang udah MK wajib ya. Kalau kita MK pilihan dia akan kosong, karena tidak ada. Coba kita buat semua UPJJ, semua kategorinya yang MK wajib aja, maka dia akan muncul yang MK wajib aja. Kemudian MK pilihan dia akan muncul yang MK pilihan aja. Praktikum aja. Oke, lalu kita bisa sort datanya, dimana kita bisa mengurutkan dari yang judul atau stok atau dari harganya. Lalu ada filter dapat di set ulang atau reset, seperti ini ya, reset. Coba kita buat di Jakarta, kita reset, dia akan kembali ke tampilan awalnya. Kemudian ada terdapat fitur di VJS dimana semua filter tidak perlu kembali. Lalu ada implementasikan dependent option, seperti misalnya ketika memilih filter stok berdasarkan daerah, baru akan muncul filter untuk kategori mata kuliah. Itu yang seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian menampilkan stok dari bahan ajar, memberikan status aman. Oke, lalu memberikan status menipis. Nah, di sini saya sudah buat ya, ada statusnya. Dari stok yang 28, safety-nya 20, itu berarti statusnya aman. Kemudian ada stoknya 7, ada safety 15, itu statusnya menipis. Sama juga seperti hal yang ini. Coba kita edit yang aman ini. Kita kurangin. Jadi, 18. Kita simpan. Nah, dia akan menipis. Akan berubah ya. Oke. Kita buat kembali. Dia akan balik lagi. Aman. Oke. Seperti itu. Lalu terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data fieldnya. Nah, di sini saya juga tambah data bahan ajar. Oh ya, di sini juga pada aksi itu selain edit ada hapus ya. Coba kita coba hapus. Ya, maka akan muncul pop-up yakin hapus data ini. Kita akan oke jika kita mau menghapus dan cancel jika tidak menjadi hapus. Cancel saja. Lalu ada tambah data bahan ajar. Di sini kode misalnya kita buat judulnya pemrograman web, pilih kategorinya MK wajib, MK wajib. Kemudian kita pilih UPJJ-nya Surabaya, lokasi raknya R3 sampai R6. Yang ini untuk kuantitinya kita buat ada 12, 13, yang ini untuk safety-nya. Safety-nya kita buat 10. Dan ini untuk harganya kita buat 80.000. Dan ini catatannya baru ditambahkan. Kita tambah data. Nah, dia akan muncul ya, dan data berhasil ditambahkan akan muncul, notifikasi data berhasil ditambahkan. Oke. Itu untuk stok. Kita akan lihat stok FCS-nya seperti ini untuk stok datanya. Oke, langsung saja ke halaman berikutnya, yaitu tracking delivery order DO-nya, di mana halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO Banajar seperti pada tugas praktik 1 sebelumnya. Tapi di sini kita menerapkan penggunaan framework yaitu Vue.js. Lalu ada beberapa fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru, di mana data field yang perlu diisi ada nomor DO, di mana tergenerate otomatis, di mana penambahan trigger DO, tahun berjalan, dan sequence number-nya seperti ini. Lalu ada name yang dimana diisi secara manual oleh pengguna, nama diisi secara manual oleh pengguna, lalu ada ekspedisi, JNE regular atau JNE express, dimana ini dapat kita pilih menggunakan berdasarkan data pada UPJJ listnya. Lalu paket bahan ajar terpilih oleh pengguna berdasarkan data pada paket. Ya, lalu ada gunakan elemen select dan menempelkan di halaman web informasi kode paket dan nama paket. Lalu setelah memilih paket akan muncul detail isi paket bahan ajar tersebut di bawah elemen selectnya untuk memberikan informasi. Kemudian ada tanggal kirim, dapat diisi manual ataupun menggunakan fungsi date untuk mengambil lokal time-nya. Lalu ada total harga diambil dari data pada array objects paket. Nah, di sini ada struktur proyek Vue.js-nya untuk tugas praktik 2 ini seperti ini.
Dan alhamdulillah saya sudah membuat seperti itu, ada indeks HTML, stock, tracking, ada CSS-nya seperti ini. Lalu ada JS-nya yang ini. Oke, kita langsung saja ke kodenya. Seperti ini ya kode yang telah saya buat. Ada tracking driver order DO-nya, ini untuk membaca style CSS-nya untuk tampilannya nanti. Lalu ada input, ini untuk input bagian tracking driver order nanti, ada info ekspedisinya, ada memilih paketnya, kemudian ada totalnya juga. Lalu saya juga ada membuat data tracking DO-nya, dimana kita akan bisa searching. Di situ nanti ada nomor DO, NIM, nama ekspedisi, paket, tanggal, dan totalnya. Seperti itu. Lalu saya juga sudah membuat timeline pengirimannya. Nah, yang mau baru didaftarkan ini jika dia baru aja didaftarkan dan belum ada pengiriman, saya buat sebagai no DO baru didaftarkan. Lalu ada pilih DO untuk melihat detail tracking, ini untuk untuk melihat data tracking pada data yang telah ada pada trackingannya. Untuk tracking FJS-nya seperti ini. Ini saya ambil dari data bahan ajar.js. Seperti ini. Kita langsung saja ke add-nya. Oke. Kita tracking delivery order. Nah, seperti ini tampilan pada halaman tracking delivery ordernya. Coba kita buat, tadi kan ada katanya pilih dia untuk melihat detail tracking. Itu seperti ini ya, kita ketik. Nah, dia akan muncul detail trackingnya, ada nomor DO 2005-001, ada NIM-nya, ada nama Rino Wulandari, ekspedisi, reguler, paket, tanggal, dan totalnya. Nah, yang ini ada tampilan pengirimannya. Seperti ini. Kemudian coba kita masuk data baru. Nah, ekspedisinya ada JN reguler. Kita pilih paketnya. Nanti langsung muncul ya. Kalau yang IPS juga kayak gitu. Nah, seperti itu. Dia akan muncul langsung isi paketnya apa saja, lalu ada muncul total harganya. Kemudian kita buat data tanggalnya. Oke, kita buat DO-nya. Nah, dia akan muncul. Yang ini ada data lama ya, 2005, karena sekarang 2026, saya buat yang 2006 aja. Lalu kan pada tugas diminta apa namanya? Nih, berapa fitur untuk menambahkan input data yang baru, dimana nomor DO tergenerate otomatis. Nah, kita coba buat lagi yang baru. Kita pilih ekspedisinya, kita pilih paketnya, kita pilih tanggalnya. Nah, seperti ini ya, ada NIM, nama, jenis reguler, dan paketnya, dimana ada ECMA 416, ECMA 415, dan harganya 120. Kita buat DO-nya. Nah, punya saya tadi kan 2006-001, dia akan otomatis tuh DO 2006-002. Kita lihat, klik DO-nya. Nah, seperti ini di track-nya. Lalu timeline pengirimannya no DO baru didaftarkan, sama seperti yang saya bilang tadi. No DO baru didaftarkan ini akan muncul ketika data itu baru didaftarkan. Oke. Nah, sama no DO baru didaftarkan. Nah, tadi pada data tracking DO-nya tuh saya sudah membuat ada no DO-nya, ada NIM-nya, ada nama, ekspedisi, paket, tanggal, dan total, sama seperti pada kode yang telah saya buat. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada tugas kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.